Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan melanjutkan kembali perjalanan Ryumin sang Black Sky di round kedua di game yang sedang dia jalani. Kalian penasaran kan apa yang akan terjadi di round kedua ini? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Sang Dewi yang sudah datang pun langsung memberikan quest kedua kepada semua orang. Dan isi questnya adalah hanya memilih perwakilan wilayah dalam 3 jam dan semuanya akan selamat. Semua orang terlihat kebingungan karena quest tersebut. Dewi pun menjelaskan kalau mereka hanya perlu memilih perwakilan wilayah yang dimana nantinya perwakilan wilayah ini akan diberikan sebuah authority of command untuk memerintahkan apapun kepada orang lain secara paksa. Dalam 3 jam, semua orang akan mendapatkan tiket voting. Kemudian Dewi pun menegaskan kembali kalau mereka hanya perlu voting saja dan kembali ke rumah masing-masing. Semua orang kegirangan karena tidak ada pertarungan pada round 2 ini. Setelah itu, Dewi pun pergi dan hitungan mundur 3 jam pun dimulai. Di sisi lain, Yongmin merasa kesal karena tidak bisa bertarung padahal dia sudah menyiapkan diri untuk bertarung. Black Sky pun berpikir kalau Yongmin menaruh stat poinnya pada kekuatan lagi. Kemudian Black Sky pun pergi memasuki hutan karena dia sudah mengetahui kalau ada quest utama maka ada sub quest dan hidden quest di round kedua ini. Di dalam hutan ini ada cukup banyak monster dan Black Sky ini berniat menaikkan levelnya ke level 10 supaya bisa cepatnya mendapatkan kelas. Pada saat dia berhasil membunuh satu hobgoblin, quest pun langsung berjalan yaitu membunuh 100 hobgoblin. Black Sky pun mulai memburu hobgoblin. Setelah membunuh hobgoblin yang ada, Black Sky menyadari ada seseorang yang sedang bersembunyi di belakangnya dan menyuruhnya keluar. Ternyata orang tersebut adalah Seo Arin dan pengawalnya. Mereka pun meminta maaf kepada Black Sky karena mengikutinya dan mereka tidak punya niat jahat. Saat Black Sky mengecek nama pengawal itu, ternyata pengawal itu adalah tangan kanan dari orang yang bernama Ma Genglok, yang merupakan anak tertua dari suatu perusahaan besar di negara itu. Dan dia juga merupakan seorang player dengan nickname Heavenly Demon. Black Sky sudah menandai Heavenly Demon ini untuk dijadikan rekannya menuju washroom karena dia bisa meningkatkan aspek pertumbuhan dari Black Sky. Tapi yang sangat dibutuhkan oleh Black Sky itu adalah seorang priest yang terhubung dengan Heavenly Demon. Black Sky tidak menyangka akan bertemu mereka di situ dan langsung bertanya, "Sejak kapan kalian mengikutiku?" Seo Arin menjawab, "Sejak awal, sejak kamu pergi ke hutan." Tujuan Seo Arin mengikuti Black Sky adalah untuk membuat sebuah tawaran bekerja sama, namun Black Sky menolaknya lalu pergi. Black Sky pun melanjutkan perburuan hobgoblinnya sampai bertemu dengan 5 Gnoll sekaligus, tapi Black Sky mampu mengalahkannya dengan sangat mudah. Akhirnya Black Sky pun mencapai level 10. Setelah itu, subquest pun muncul, dan subquest ini berisi dapatkan adventure item atau sebuah kelas. Jika subquest ini berhasil diselesaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan hadiah tiket diskon 50% item. Orang-orang kebingungan dengan adanya subquest ini. Meskipun semua orang tahu kalau mendapatkan kelas itu bagus, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara mendapatkan advancement item tersebut karena hanya bisa didapatkan setelah memenuhi kondisi spesial seperti warrior yang setidaknya memiliki strength 10 dan membunuh 30 monster di jam yang sama. Kemudian berserkers perlu memburu selama beberapa waktu saat efek bleeding. Assassin perlu membunuh monster dari belakang beberapa kali. Intinya seseorang harus melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kelas tersebut. Sebelumnya, Black Sky pernah berulang kali melacak monster dan kabur dari mereka saat berada di hutan. Dan hal tersebut membuat dirinya mendapatkan kelas Hunter. Tak lama kemudian setelah itu, Black Sky pun langsung menggunakan item Angel Blood untuk mengubah kelasnya menjadi Reaper. Dan dia juga menggunakan rune yang bernama Reaper Rune yang merupakan hadiah dari kelas tersebut. Setelah itu, Black Sky juga mendapatkan sebuah sabit besar sebagai senjata seorang Reaper. Dan karena levelnya sudah mencapai level 10, maka rank dia pun berubah menjadi apprentice yang sebelumnya adalah beginner. Rank itu dibagi menjadi 6 tingkatan di mana ada keuntungan saat rank kamu meningkat seperti kelas skill baru atau beberapa fungsi terbuka. Di sini Black Sky mendapatkan skill khusus Reaper yaitu Insignia of Death dan mendapatkan random gold pouch yang digunakan untuk mempelajari neutral skill yaitu tracking. Skill ini mempunyai efek dapat melacak lokasi target yang diinginkan, namun wajah dan nickname-nya harus sesuai. Black Sky pun langsung menggunakan tracking untuk melacak Yongmin, dan ternyata Yongmin berada tidak jauh dari dirinya, sekitar 150 meter saja. Black Sky pun langsung mengikuti tanda panah dari skill tracking untuk menuju ke lokasi Yongmin, karena pada regresi sebelumnya lokasi Yongmin itu 2 km lebih jauh. Di sisi lain, Seo Arin dan pengawalnya sedang kabur dari kejaran Yongmin dan kawan-kawannya.
Si pengawal kesal karena Xiao Arin terjatuh dan membuat mereka terkejar oleh Yongmin dan kelompoknya. Di sini kelompok Yongmin mengancam pengawal tersebut untuk menyerahkan Xiao Arin. Namun sang pengawal pun menolaknya dan memasang kuda-kuda untuk menyerang karena takut dengan atasannya, yaitu si Heavenly Demon. Tak lama kemudian Black Sky pun muncul dari samping mereka. Di sini Black Sky berusaha melindungi Xiao Arin dan pengawalnya karena mereka adalah orang yang dia kenal. Black Sky melakukan hal tersebut bukan tanpa alasan atau hanya sekedar kasihan terhadap mereka, tapi lebih ke ingin membuat sang Heavenly Demon merasa berhutang budi kepada dirinya. Di sini Yongmin merasa ragu, tapi akhirnya dia pun memberanikan diri untuk maju melawan Black Sky karena dia percaya diri dengan kekuatannya yang sudah ditingkatkan. Yongmin berencana mendekati Black Sky lalu memukul langsung ke arah wajahnya. Tapi hal itu percuma karena Black Sky yang duluan menyerang Yongmin. Yongmin pun langsung berusaha melayangkan tinjunya. Namun Black Sky mampu menghindari tinju itu dan menendang perut Yongmin hingga Yongmin bertekuk lutut. Lalu, setelah itu kepala Yongmin pun ditendang kembali. Kemudian Black Sky pun langsung memukuli Yongmin. Dan tiba-tiba teman Yongmin berusaha menyerang Black Sky dari belakang menggunakan panah. Hal tersebut berhasil dihindari oleh Black Sky, dan Black Sky pun langsung berlari mendekati pemanah tersebut. Setelah mendekat, Black Sky pun tanpa ragu langsung memotong tangan sang pemanah dengan sabit besarnya. Teman Yongmin yang lainnya pun langsung memasang kuda-kuda untuk menyerang Black Sky. Setelah itu, si botak pun datang menghampiri Black Sky untuk menyerang. Tapi Black Sky dengan sigap langsung menggunakan skill insignia update-nya dan membelah kedua kaki si botak. Untuk satu orang terakhir yang tersisa, Black Sky hanya memotong tangannya seperti si pemanah. Mengalahkan mereka begitu mudah bagi Black Sky yang mempunyai kemampuan jauh di atas rata-rata. Kemudian Yongmin yang sedang bersembunyi dan menyaksikan teman-temannya dibantai oleh Black Sky pun ketahuan oleh Black Sky. Tanpa basa-basi tangan Yongmin pun langsung dibelah seperti teman-temannya yang lain. Karena Black Sky merasa itu bukanlah hal menyakitkan ketimbang dirinya yang membulinya di sekolah. Setelah itu pengawal Xiao Arin pun berterima kasih kepada Black Sky karena telah menyelamatkan dirinya dan Xiao Arin dari kejaran kelompok Yongmin. Xiao Arin mengkhawatirkan kelompok Yongmin akan mati, tapi Black Sky pun berkata, "Memangnya kenapa kalau mereka mati? Mereka bahkan tidak selevel dengan hewan." Pengawal Xiao Arin pun bertanya, "Kenapa kau mengampuni mereka?" Dan Black Sky pun menjawab, "Aku tidak akan mendapatkan apa-apa dengan membunuh mereka." Dilanjutkan lagi dengan pertanyaan dari pengawal Xiao Arin yang bertanya, "Bagaimana kalau mereka menimbulkan masalah di masa depan?" Black Sky menjawab, "Masalah? Bisakah orang-orang ini membuat masalah di masa depan?" Setelah itu sang pengawal meminta nomor akun Black Sky untuk mengirimkan kompensasi kepada dirinya di dunia nyata. Namun Black Sky menolak hal tersebut lalu pergi meninggalkan mereka. Xiao Arin dan pengawalnya pun pergi juga, dan sebelum pergi, pengawal Xiao Arin tidak lupa untuk meludahi Yongmin dahulu. Di sisi lain, orang-orang sedang berdebat dan bertengkar mengenai siapa yang akan dipoting untuk menjadi perwakilan wilayah. Semua orang mengajukan dirinya masing-masing hingga orang dengan nickname Main Coklat Boy pun datang dan mencuci otak orang-orang untuk memilih dirinya dengan persuasion rune yang dimilikinya. Coklat Boy awalnya merasa rune yang didapatkannya itu tidak berguna sampai dimana dia menggunakan rune itu ke orang lain dan berhasil membuat orang-orang tersebut mengikuti apa yang dia katakan. Dia terus-menerus mencuci otak orang-orang supaya memilihnya menjadi perwakilan wilayah. Namun tiba-tiba datanglah orang dengan nickname Life is a Documentary yang merupakan peringkat 2 di zona tersebut. Dia kesal karena Coklat Boy sembarangan menentukan siapa yang akan menjadi perwakilan wilayah dan menyebutnya penghasut. Tapi si Coklat Boy malah mengejek si peringkat 2 yang malah membuat dirinya marah dan akhirnya menebas tenggorokan si Coklat Boy dengan pisau yang dimilikinya. Si peringkat 2 pun mengancam semua orang untuk memvoting dirinya menjadi perwakilan wilayah. Dan kalau mereka tidak mau memvoting dirinya, maka mereka akan dibunuh oleh si peringkat 2. Di sini ada orang yang menentang si peringkat 2 dan akhirnya mereka pun langsung dibantai oleh si peringkat 2 itu. Karena hal tersebut, orang lainnya pun tidak ada yang berani menentang si peringkat 2 lagi. Si peringkat 2 ini sangat ingin menjadi perwakilan wilayah itu karena dia ingin membunuh Black Sky dan menjadi peringkat 1 di zona tersebut. Di sisi lain, Black Sky masih melanjutkan perburuannya hingga sekarang dia berlevel 16. Level Black Sky meningkat dengan sangat cepat karena dia berhasil membunuh 265 monster dari 100 yang ditargetkan. Selain itu, dia juga mempunyai 3 kali buff XP yang aktif, dan River Rune, serta Butcher Rune, di mana hal itu membuat serangan senjata menjadi ganda dan statnya pun menjadi ganda.
Waktu quest pun sudah berakhir dan waktunya untuk memvoting siapa yang akan menjadi perwakilan wilayah. Semua orang pun disummon ke titik awal dimulainya ronde 2 ini. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk hasil dari voting perwakilan wilayah. Karena kalian pasti penasaran kan, bagaimana hasil dari voting yang menentukan siapa perwakilan wilayah di zona tersebut. See you in the next video. Bye bye.